Halo guys, selamat datang lagi di channel Aditya Agustiawan. Buat kalian yang masih stay di rumah aja, apakah kalian sudah mulai bosan guys? Ya semoga pandemik ini cepat berakhir ya, biar kita bisa keluar lagi, biar kita bisa bebas lagi. Tapi tetap jaga kesehatan kalian, jangan lupa cuci tangan guys, oke? Kali ini mungkin aku bakalan bawain konten yang agak berbeda guys. Yang sebelumnya kan pembahasannya itu banyak kan tentang Tuban. Nah kali ini aku lebih general dan agak ada unsur mistisnya guys, tentang tempat-tempat angker di Banyuwangi. Hampir semua orang pernah dengar kata kota Banyuwangi. Secara kota ini tuh letaknya di paling ujung timur Pulau Jawa dan berbatasan langsung dengan Selat Bali. Kabupaten Banyuwangi ini memiliki keindahan alam yang eksotis banget guys, mulai dari gunung, pantai, hutan. Dan pada tahun 2019 kemarin terjadi peningkatan wisatawan yang sangat drastis karena Banyuwangi itu punya banyak tempat-tempat wisata yang hits guys. Dan rencananya sih harusnya pada tahun 2020 ini mau diselenggarain acara Majestic Banyuwangi. Ya kita sama-sama berdoa guys, semoga pandemi corona ini cepat berakhir dan acara Majestic Banyuwangi ini dapat terlaksana. Namun dibalik keindahan alam di Banyuwangi dan eksotisme wisatanya, ternyata Banyuwangi itu dikenal juga sebagai kota magic. Banyak orang-orang yang mempraktikkan ilmu sihir di sana. Dan otomatis di Banyuwangi tidak lepas dari tempat-tempat yang wingit dan angker. Di mana aja kita simak sama-sama. Yang pertama ada Taman Nasional Alas Purwo. Taman Nasional ini terletak di Kecamatan Tegal Delimo dan Purwoharjo di Semenanjung Belambangan, di ujung timur Pulau Jawa yang berbatasan langsung dengan Selat Bali dan Samudra Hindia. Di zona pemanfaatan Taman Nasional ini terdapat banyak banget alam-alam yang eksotis dan wisatawan tuh boleh masuk ke sana. Ada pantai Triangulasi, ada pantai Pancur, ada pantai Pelengkung yang terkenal dengan surfingnya itu. Ada juga Gua Istana, Gua Mayangkoro, dan Savana Sadengan. Alas Purwo jika ditelisik dari segi bahasa itu artinya adalah hutan yang pertama kali, alias hutan yang tertua yang ada di Pulau Jawa. Dan bisa dibilang ini adalah induk dan pemimpin hutan-hutan yang ada di Pulau Jawa, yang dikenal tempat paling angker dan pusat spiritual di pulau ini guys. Berdasarkan penuturan warga-warga lokal di sana, di Alas Purwo ini terdapat kerajaan jin yang dihuni oleh bangsa genderuwo dan makhluk astral lainnya, serta terdapat gerbang dimensi lain. Jika kalian berminat untuk mengunjungi Alas Purwo, hal-hal yang harus kalian perhatikan adalah tata krama, sopan santun, dan tutur wicara yang baik. Sebaliknya, jika kalian punya niat buruk, sesumbar, diyakini kalian tidak akan selamat guys, dan tidak akan bisa pulang dari Alas Purwo. Sebenarnya ini juga pelajaran buat kita juga sih. Jadi kalau kita berada di tempat yang asing, yang baru pertama kali kita kunjungi, kita juga harus tetap jaga tata krama dimanapun itu tempatnya. Jujur kalau pengalaman pribadi aku sih pernah mengunjungi Alas Purwo ya. Di sana itu nuansanya itu langsung beda guys. Pokoknya kalian sekalinya ke sana, satu hal tadi itu tuh yang harus kalian perhatiin, tata krama dan sopan santun guys. Yang kedua ada Alas Gumitir. Masih seputar hutan guys. Kali ini adalah hutan Gumitir yang terletak di Gunung Gumitir, dimana hutan ini akan kalian jumpai ketika kalian melakukan perjalanan darat dari Jember ke Banyuwangi, tepatnya di Kecamatan Kalibaru. Jalanan di Alas Gumitir itu serem banget guys. Jalanannya itu berliku banget, naik turun, terus gelap juga. Jadi buat kalian yang melewati hutan Gumitir ini, aku harap hati-hati, jangan ngebut ya kan. Utamakan keselamatan Anda karena di sini tuh tidak jarang terjadi kecelakaan. Nah, satu hal yang paling dilihat oleh orang-orang yang melewati Alas Gumitir ini adalah patung gandrung guys. Jadi gandrung itu adalah ikon Banyuwangi. Dan di patung ini kalian akan melihat ada satu perempuan menari kayak gitu. Cuman ya
Katanya sih ada banyak mistisnya guys di patung ini. Patung ini tuh sangat eye catching banget, soalnya tepat di tikungan tajam guys. Terus otomatis kan kendaraan-kendaraan tuh pada ngerem, dan orang-orang itu matanya tertuju pada satu patung itu. Dari beberapa saksi mata guys, katanya tangan kiri dari patung gandrung ini tuh suka berubah-ubah gaya guys. Aku sendiri pun juga penasaran, jadi aku browsing tuh beberapa gambar patung gandrung. Ternyata bener guys, aku cari di Google Map kayak gitu, itu ternyata banyak tuh patung-patung gandrung yang ada di sana. Ternyata itu tangannya itu ada yang satu tuh agak ke bawah, yang satu itu ada yang ke atas. Dan itu nggak cuma satu foto guys, ternyata itu ada banyak. Kalian boleh cek sendiri deh di Google Maps. Jadi di situ itu ada banyak banget foto. Kalian cari itu yang angle-nya hampir sama. Ya, jadi aku udah pernah coba bandingin, walaupun di angle atau sudut pandang yang sama itu tangannya tuh berubah loh guys. Jadi apakah kalian ingin membuktikan sendiri patung tersebut tangan kirinya berubah gaya apa enggak? Ya, kalian harus sering-sering ke Banyuwangi guys, dan perhatikan tangan kiri dari patung ini. Buat kalian yang udah berkali-kali foto di tempat ini, di patung ini, ya silakan ceritakan pengalaman kalian. Apakah tangan kiri patung ini tuh berubah sendiri atau bagaimana? Share aja guys, oke? Yang ketiga ada Taman Nasional Baluran. Taman Nasional Baluran ini adalah taman nasional tertua di Indonesia guys. Yang belakangan ini Taman Nasional Baluran menjadi destinasi wisata yang hits guys. Yang katanya kalau kalian foto-foto di sana, tepatnya itu di Savana Pekol ya, kalian tuh serasa kayak di Afrika guys. Katanya itu Africa of Java. Jadi berada di savana-savana yang luas dengan vegetasi-vegetasi ala Afrika gitu guys. Dan di belakang itu ada Gunung Baluran yang seolah-olah kayak Gunung Kilimanjaro gitu. Tapi di balik keeksotisan Taman Nasional Baluran itu guys, ternyata di sini ada satu tempat yang mengerikan, yaitu Jurang Tangis. Berdasarkan kesaksian dari beberapa warga, jadi di Jurang Tangis ini katanya sering terdengar ada suara perempuan yang menangis. Konon katanya kisah Jurang Tangis ini bermula ketika ada seorang gadis yang sedang sedih menunggu kekasihnya datang. Tetapi guys, ketika mereka ini bertemu, justru malah si gadis ini meregang nyawa karena didorong oleh kekasihnya ke dalam jurang. Nah, inilah asal mula dari Jurang Tangis. Selain kisah tragis tadi, ada cerita lagi nih guys. Jadi di sekitar Jurang Mayit itu katanya dulu adalah tempat pembuangan mayat hasil pembantaian G30 SPKI, yang katanya mayat ini jumlahnya ribuan. Dan orang-orang yang lewat sana ya hingga saat ini itu masih sering nyium bau busuk kayak bau mayat gitu guys. Buat kalian yang pernah melewati Jurang Tangis, bisa kalian share juga di bawah pengalaman kalian, oke guys? Yang keempat ada patung Gandrung Watu Dodol. Berbeda dengan patung gandrung yang ada di Alas Gumitir, patung gandrung yang ada di Watu Dodol ini juga punya cerita yang berbeda lagi guys. Patung gandrung yang satu ini itu letaknya eksotis banget, tepatnya di pinggir pantai di Selat Bali, dan memiliki nuansa yang sangat indah. Kisah mistis dari patung gandrung Watu Dodol ini, katanya beberapa orang itu sempat menyaksikan patung ini tuh menari guys, menari sendiri. Dan ekspresi dari wajah patung penari tersebut, konon katanya itu mukanya itu ekspresinya berubah-ubah. Kadang senyum, kadang sedih, kadang menangis, kayak gitu guys. Selain patung gandrung tadi guys, di Watu Dodol ini terdapat satu batu besar guys, yang katanya itu punya energi gaib lah. Jadi semasa pengerjaan jalan yang ada di sana, batu ini tuh tidak bisa dipindahkan sama sekali walaupun dengan alat berat apapun, bahkan tidak bergeser 1 senti pun. Jadi berdasarkan keyakinan warga sekitar guys, bahwa batu tersebut merupakan pintu gaib menuju istana pantai selatan. Nah, selain itu di Watu Dodol juga terdapat sumber air tawar.
Padahal letaknya itu guys, itu pas di bibir pantai. Nah, secara sains susah banget dijelasin. Sebenarnya sumber air tawar di pinggir pantai ini nggak cuma ada di Banyuwangi guys, di Tuban pun juga ada. Tapi ya gimana gitu loh, kok masih ada air tawar padahal letaknya di pinggir pantai guys. Magic kan ya. Yang kelima atau yang terakhir ada Keraton Macan Putih. Nah, selain wisata alam, di Banyuwangi juga terdapat wisata Keraton Macan Putih. Keraton ini terletak di Kecamatan Kabat, dan dulu berabad-abad tahun yang lalu katanya pusat pemerintahan kerajaan Blambangan itu ada di keraton ini. Nah, tempat ini menjadi tempat yang sakral bagi masyarakat Banyuwangi karena tempat ini menjadi tempat muksa alias meninggal tanpa menghilangkan jasad oleh seorang prabu yang bernama Prabu Tawang Alun. Nah, katanya sih di keraton ini tuh dijaga oleh sosok gaib berupa macan putih yang sangat besar. Ya, jadi orang-orang sekitar sana sih katanya nggak berani sembarangan masuk ke dalam keraton ini. Oke guys, sekian penjelasan aku tentang tempat-tempat yang angker yang ada di Banyuwangi ya. Jadi buat kalian yang masih punya referensi tempat-tempat angker di Banyuwangi, bisa kalian ceritakan di kolom komentar. Dan gimana guys menurut kalian, di antara 5 tempat yang aku sampein tadi, yang mana yang paling serem menurut kalian? Silahkan komen juga di bawah. Ya, buat kalian yang suka dengan video ini, jangan lupa klik tombol like dan subscribe. Nyalakan juga lonceng notifikasinya biar kalian tidak ketinggalan kalau aku upload video baru. Oke, terima kasih yang sudah menonton dan sampai berjumpa lagi di video berikutnya. Bye bye.